Setelah Rusia jadi presiden DKPBB, kini Iran jadi wapres Majelis Umum PBB. Amerika dan Israel ngamuk, bos. It is in the interest of both Russia and the United States to ensure that Iran does not acquire nuclear weapons. We agreed to work together. حتما متناسب با رفتار اروپا است. در مقابل تعامل و در مقابل تقابل خواهیم کرد و متناسب با نوع اقدام اونها اقدام جدی و تعیین کننده و پشیمان کننده خواهیم داد. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kejutan kembali diberikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasalnya yang terbaru cukup membuat jantungan Amerika dan Israel atas keputusan PBB menetapkan Iran sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB yang pada akhirnya Iran bisa dipandang dunia secara lebih terbuka. Bahkan Iran juga dapat dikatakan menjadi sangat berpengaruh kali ini. Bahkan Amerika dan Israel mulai khawatir sebab hal ini bisa membuat kehancuran bagi kedua negara yang sangat mewaspadai Teheran ini. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran merespon kemarahan Amerika Serikat dan rezim Zionis atas terpilihnya Iran sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB dan pelapor Komite Perwujudan Senjata. Nasser Kanani menanggapi kemarahan Amerika Serikat dan rezim Zionis dengan mengatakan perputaran zaman tidak berpihak pada Amerika Serikat dan rezim Zionis. Ia menambahkan negara yang selama beberapa dekade menerapkan unilateralisme dan melemahkan multilateralisme serta melemahkan kredibilitas PBB dengan menyalahgunakan hak veto untuk mendukung rezim apartheid Zionis. Kini marah atas suara anggota PBB yang diberikan kepada Iran untuk menduduki sejumlah pos di organisasi dunia ini. Wakil Amerika Serikat di PBB sejak beberapa minggu lalu telah berupaya keras mencegah terpilihnya Iran sebagai wakil presiden Majelis Umum PBB dan pelapor Komite Perwujudan Senjata lewat lobi-lobi diplomatiknya. Akan tetapi, wakil tetap Iran di PBB tetap terpilih menjadi satu dari 21 wakil presiden Majelis Umum PBB kelompok Asia Pasifik untuk pertemuan mendatang pada bulan September 2023. Selain itu, Iran juga terpilih sebagai pelapor Komite Perwujudan Senjata dan Non-Proliferasi Majelis Umum PBB serta menjadi salah satu anggota Dewan Komite ini. Barat menuju neraka, ketidakadilan tanggapi kondisi Palestina dan Ukraina bikin dunia sadar siapa penjahat perang sebenarnya. Setahun lebih invasi Rusia ke Ukraina, ratusan sanksi mengarah ke Rusia, namun apa yang terjadi faktanya? Si penjahat perang yang telah puluhan tahun menjadi penjajah Palestina seakan kebal tidak tersentuh sanksi apapun. Hal ini semakin membuka mata publik bahwa dunia menerapkan standar ganda yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan, di mana banyak negara barat ini akhirnya sudah sadar dan berpihak ke Palestina seperti Norwegia, Spanyol, Brasil, Perancis dan masih banyak lagi kini malah melawan rezim Zionis itu. Setahun terlibat perang dengan Ukraina, Rusia sudah mendapat banyak sanksi dari barat sejak awal. Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia berupa tindak pembatasan, sanksi ekonomi dan tindakan visa. Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia secara efektif. Sanksi ini bisa
menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi. Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas interteritorial, dan orang yang membiayai beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, ex-presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasional, pejabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya. UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut diantaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan Amerika Serikat bagi Sberbank, yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia, bukan hanya untuk Sberbank. Pemutusan juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia. Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah. Padahal Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948 serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini. Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat Amerika Serikat, sedangkan Rusia merupakan saingan Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan. Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana Amerika Serikat sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK atau Dewan Keamanan PBB yang mengkritik Israel. Sejak tahun 1972 pada tahun 2021, Amerika Serikat bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat terus melindungi Israel. Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO yang notabene diinisiasi oleh Amerika Serikat dan dibentuk di Washington DC. Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya, sebab kedua negara memiliki garis perbatasan yang panjang bisa membahayakan Rusia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal dikenal sebagai blok barat serta komunisnya dikenal dengan blok timur kepada negara sekutu, meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991.